I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Aksya. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS yang saya dan rekan saya buat. Yang pertama, saya membuat sebuah awan. Ini. Saya membuat awan ini menggunakan looping, yaitu dengan mengetikkan for let variabelnya adalah i sama dengan 0, titik koma i kurang dari 3, titik koma i plus plus. Nah, di dalam looping ini saya menambahkan variabel x, let x, random, white. Ini gunanya untuk mengacak posisi awan secara horizontal. Sedangkan y-nya yaitu let y, random 10 sampai 100. Ini mengacak posisi awan secara vertikal. Setelah itu kita bentuk lagi variabelnya yaitu let cloud sama dengan new cloud dalam kurung x, y. Ini adalah untuk membentuk awan-awan baru yang muncul dari sebelah kiri saya. Di sini kita tuliskan lagi di bawahnya cloud titik push dalam kurung cloud. Nah, di sini di atasnya saya sudah menambahkan variabelnya yaitu let cloud dan let cloud speed. Let cloud speed ini adalah untuk mengatur berapa lama awannya akan bergerak. Misalnya di sini saya bisa ganti 2. Ini atau 1,5. Nah, itu tergantung kita mau menambahkannya seberapa cepatnya. Oke. Di bawahnya juga ada tentang, nah di sini. Ini adalah untuk perpindahan awannya, yaitu move dalam yang berisi variabelnya this titik pos x. Ini plus sama dengan cloud speed. Cloud speed ini yang tadi variabel yang di atas yang kita buat tadi, yang 1,5 itu. Lalu kita membuat lagi untuk mengatur kembali posisi awan jika melewati batas yang sebelah kanan ini akan balik lagi. Jadi, kita ketik if dalam kurung this titik pos x lebih dari white, lalu di dalamnya kita tambahkan this titik pos x sama dengan min 250. Ini juga bisa diganti, misalnya 200 atau 100 juga bisa. Seperti itu. Lalu ini this pos y random, supaya hasil dari pos y ini random antara 30 sampai 80. Seperti itu untuk membuat awannya. Lalu saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya membentuk gedung-gedung di sebelah sini, yang ini. Membuat gedung. Membuat gedung mana ya? Nah, ini. Karena ini saya menghilangkan gedung yang pertama saya buat. Kalau dimunculkan lagi akan ada gedung kecil seperti ini. Saya mengetiknya untuk menggambar gedung pertama saya menggunakan box yang ukurannya 100, 200, X-nya 100, Y-nya 200, dan Z-nya 100. Di sini saya menggunakan push dan pop supaya masing-masing gedungnya dapat terpisah saya membuatnya. Lalu saya menggunakan scale juga untuk perulangannya dan translate untuk letaknya. Di sini saya juga menambahkan tekstur yang dibuat sebelumnya di sini. Saya menambahkan
Tekstur untuk hotel-hotel ini ada di sini. Ada tekstur 1, tekstur 2, tekstur 3, dan tekstur 4. Seperti yang ada di sini, saya menambahkan teksturnya dari sini. Lalu mengcopy nama-namanya ke sini dengan mengetikkan tekstur hotel, misalnya tekstur hotel 1 sama dengan load image dalam kurung tanda petik tekstur garis miring nama gambar yang telah kita pindahkan tadi ke file tekstur yang kita buat. Lalu untuk memanggilnya saya memasukkan di sini tekstur, memasukkan variabelnya itu tekstur hotel 4 misalnya untuk gedung yang pertama. Untuk gedung yang kedua masih sama caranya, hanya saja bentuk box-nya berbeda dan posisinya juga berbeda, jadi translate-nya juga berbeda. Gitu. Begitu pula dengan gedung ketiga, gedung keempat. Oke, di sini ada 4 gedung. Selanjutnya saya juga membuat api unggun. Nah, api unggun di sini saya api unggun di mana ya? Nah, ini. Di sini saya juga membuat api unggun ini. Cara membuatnya saya menggunakan tekstur, yaitu dengan mengetikkan push dan pop lagi supaya ini terpisah dan tidak menyatu dengan yang lainnya. Yang pertama saya membuat rectangle dengan ukuran 300, 150, 150, dan 100. Lalu saya menempatkannya di sini menggunakan translate, yaitu minus 150, 300, dan Z-nya itu 70. Untuk teksturnya saya juga menambahkan ke sini, ke file yang tekstur yang saya buat di sini. Dan tambahkan lagi di atas, dipanggil lagi di atas variabelnya seperti ini. Tekstur untuk ini. Tekstur campfire sama dengan load image dalam kurung tanda kutip tekstur garis miring nama dari gambar yang kita tambahkan tadi, lalu dipanggil di yang tadi kita membuat api unggun itu di sini. Tekstur campfire. Oke. Setelah itu saya juga membuat lampion. Ini lampion yang ada di sini. Caranya masih sama, yaitu dengan menambahkan tekstur. Nah, ini saya pertama-tama membuat kotak di sini dengan memanggil rectangle yang ukurannya 150, 150, 150, dan 300. Lalu untuk translate-nya saya menempatkannya di 20, di X-nya 20, Y-nya min 250, dan Z-nya 0. Untuk tekstur lampion sendiri, saya juga menambahkannya ke file ini, ke file tekstur ini. Lalu setelah itu, saya menambahkannya di variabel yang di atas juga. Yang ini. Tekstur lampion. Nah, tekstur lampion. Kita sama-sama mengetikkan tekstur lampion sama dengan load image dalam kurung tanda kutip tekstur garis miring nama gambar yang akan kita panggil. Selain itu, saya juga membuat kamera dan mouse. Pertama-tama saya mengetikkan di sini di atas itu LED kamera X untuk ukuran X kameranya, LED kamera Y, dan LED kamera Z.
untuk Y-nya min 300 dan kamera Z-nya 800. Saya membuatnya 800. Setelah itu, untuk kameranya saya panggil di bawah. Nah, ini. Kita membuat function keyPreset. Function keyPreset ini gunanya untuk memanggil kamera yang tadi kita buat. Di dalamnya kita mengetikkan if dalam kurung keycode sama dengan 3 kali up underscore row. Lalu kita tambahkan kamera Z-nya sama kamera Z-nya kurang sama dengan 50. Lalu tutup kurung. Lalu selain itu kita juga membuat else if keycode down underscore row kamera Z plus sama dengan 50. Lalu di sini juga ada kita membuat function mouse dragger dalam kurung kamera X plus sama dengan lebih dari mouse X dikurangi P mouse X. Dan kamera Y-nya lebih dari sama dengan mouse Y kurangi P mouse Y. Jadi kita dapat menggerakkan ini menggunakan keyboard yang kita punya agar kalau misalkan kita kamera Z-nya misalkan kan karena key kodenya up row jadi kita bisa melihat itu dari atas. Sementara kalau yang key code-nya down row kita bisa melihat itu dari bawah dan samping, dari bawah seperti ini. Lalu kita bisa menggeser juga ke sebelah sini, ke sebelah sini. Itu untuk fungsi mouse dan kameranya. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan cara membuat yang lainnya oleh rekan saya, Alfiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ramadanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini saya menggambar bulan. Yang pertama saya menggunakan push, kemudian untuk translate-nya di sini saya menggunakan min 100, min 200 dan 0. Nah, untuk memutar objek bulannya ini saya menggunakan OTX. Kemudian untuk warna bulannya ini saya menggunakan Indian light, yaitu warnanya grey. Nah, untuk memberikan cahaya yang disorot pada bulannya ini saya menggunakan point light. Nah, di sini saya menggunakan 255, kemudian 0, 1, 0 dan 0. Nah, untuk warna bulannya ini saya menggunakan fill yaitu grey, dan saya menggunakan sphere-nya 100, kemudian saya menggunakan pop. Nah, setelah menggambar bulan, di sini saya menggambar kaki tahun. Untuk fillnya di sini saya sudah cari warna untuk tiangnya. Ini tagnya teman-teman, dan untuk translate-nya di sini saya menggunakan min 100, 400 dan 0. Kemudian untuk tiang kirinya di sini saya menggunakan box, yaitu saya menggunakan 20, 300 dan 20. Nah, untuk translate-nya di sini bisa teman-teman lihat saya menggunakan 200, 0 dan 0. Kemudian untuk tiang kanannya ini saya menggunakan box juga 20, 300 dan 20 juga sama seperti tiang yang satunya lagi.
Nah, untuk atapnya dan alasnya ini saya menggunakan teksturnya yaitu tekstur roof, dan untuk translate-nya di sini saya menggunakan min 100, min 150 dan 0. Untuk box-nya di sini saya menggunakan 250, 20 dan 100. Nah, untuk fill-nya ini atap dan alas saya menggunakan warna yang sama, menggunakan tag ini yang sudah saya cari. Kemudian untuk translate-nya in 200, 0, 50. Dan untuk range-nya di sini saya menggunakan 75, 150, 250 dan 20. Kemudian terakhirnya tidak lupa saya menggunakan font. Nah, kemudian setelah itu saya menggunakan saya menggambar ini, membuat lampion yang ini, teman-teman. Nah, saya tidak lupa menggunakan push dulu. Kemudian untuk teksturnya saya menggunakan tekstur lampion. Untuk translate-nya 20, min 250 dan 0. Nah, untuk rate-nya saya menggunakan 150, 150, 150 juga dan 300. Dan terakhirnya tidak lupa saya menggunakan pop juga. Nah, untuk yang terakhir yang sudah saya buat yaitu di sini, teman-teman, membuat pohon. Nah, membuat pohon dengan tekstur yang sama, tidak lupa saya menggunakan push, terus no stroke juga supaya pinggirannya tidak ada garis-garisnya. Nah, untuk tekstur saya menggunakan tekstur tree. Kemudian translate-nya saya menggunakan min 10, 10 dan 60. Kemudian untuk range-nya saya menggunakan 350, 150, 150 juga dan 250. Dan tidak lupa yang terakhirnya saya menggunakan pop. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, teman-teman. Ini penjelasan dari rekan saya dan juga saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.